Kemarin dia curhat, kalau dia nggak jadi dinikahin sama calonnya. Oh berarti kenalan saya cewek ini. Iya, saya juga baru tahu kalau kenalan saya cewek ini. Masalahnya karena ketika udah deketin hari H, ini orang tua kenalan saya ini jujur kalau dia itu anak di luar nikah. Jadi ayahnya nggak bisa jadi walinya pas saat akad nikah nanti. Nah kenalan saya ini jujur sama calonnya kenalan saya. Kan saya punya kenalan. Kenalan saya punya calon. Nah dia jujur nih sama calonnya, tapi calonnya nggak terima karena menurut dia, wah ini kenalan saya bibit bebet bobotnya kurang nih. Jadi ya udah deh, gagal aja nikahnya. Jadi kenalan saya ini pengen kabur dari rumahnya. Nah Ustadz punya rumah kosong nggak buat ini? Menurut Ustadz, salah nggak apa yang dilakukan oleh kenalan saya? Kabur nih akhirnya dari rumah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Para pemirsa barakallah, dimanapun berada dan ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Barkah, Kampung Dukuh, Jakarta Timur, udah Abdel. Jadi sebetulnya masalah ini ya, kalau misalnya kita lihat bibit, bebet, bobot, ya memang Nabi juga menganjurkan kita jangan cari cantiknya, keturunannya atau hartanya, tapi fadhfar bidzatid din taribat yadak, ya. Cari yang agamanya paling bagus. Nah, emang kalau hereditas menurut Mendel, Gregor Mendel, ibu dulu waktu sekolah mungkin belajar ya bahwa anak itu kan mewarisi 50% ayah dan 50% ibu. Ya kalau dulu ayah ibunya aja kayak begitu, nanti anaknya ya akan mewariskan hal-hal yang buruk. Tapi saya mau sampaikan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim yang menyebutkan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka kalau judul kita ini kan apakah aku harus menanggung kesalahan orang tuaku gitu ya. Karena pada hakikatnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir suci. Ya. Artinya dia tidak berdosa. Ya, tidak bersalah. Sebenarnya sih ya, cuma kesalahannya kenapa udah deket-deket akad baru disampaikan. Kalau dia mungkin dari jauh, seandainya nanti kalau pernikahan ayah saya mungkin tidak yakin mampu melaksanakan itu, biarin aja ya dari penghulunya atau dari kepala KUA-nya yang memimpin akad nikah. Kalau itu disampaikan kan, ya niscaya mungkin dari jauh-jauh hari dia tidak menanggung malu gitu ya. Dan kembali kepada tadi, pada hakikatnya anak itu bersih, suci, mulia. Seperti lembaran kertas putih ya. Kalau maupun salah ya itu adalah kesalahan dari orang tuanya. Dan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa atau kesalahan orang lain. Kasihan, dia kan gak minta dilahirkan dari proses yang seperti itu. Ya enggak, kecuali itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala bagi si anak itu. Gitu. Ya adapun dia kabur, ya ini mungkin reaksi spontan dia, kabur gitu. Karena pasti dia juga butuh semacam kayak healing gitu kan, untuk menghilangkan stresnya dia. Semoga kenalannya udah Abdel ini menonton tayangan Barokallah di pelariannya itu. Ya kan? Dan calonnya juga mungkin lihat ya Ustadz ya. Iya. Sehingga dia mungkin mencari orang-orang yang tepat. Ya untuk memberikan dia penguatan batin. Ya udah bismillah. Ya kamu nanti cari orang yang ridho dengan keadaan seperti ini. Karena memang dilema. Ada pertanyaan, bagus terus terang apa enggak sih? Kadang kita udah nyembunyiin, tetangga ngomongin. Lu nikah lu dulu gak sah. Orang dia bukan anak ini. Dulu waktu nikah, dia udah hamil 9 bulan. Ya kan gitu. Itu udah tinggal lahir doang ya kan gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi
dia mungkin kembali mencari orang tuanya, mencari guru spiritual dalam tanda kutip ya, mencari orang yang tepat untuk mencurahkan hatinya. Mungkin di tengah malam, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berikan aku jalan masuk yang terbaik dan jalan keluar yang terbaik. Dan jadikan min ladunka sultanan nasira. Dari sisi engkau pertolongan ya, sehingga saya bisa melanjutkan kehidupan saya. Oke, baik.